Ya elah, ya elah. Ini pola tingkah politisi kita ini bener-bener menggilani. Nah ini pada memburu kekuasaannya, bener-bener gak tahu malu. Tenan, tenin ini. Nah ini belum ada seminggu loh. Prabowo Gibran ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres. Ini baru ditetapkan, belum dilantik. Kedua ketua umum partai lawan mereka bertemu pemenang. Wah, yang pertama Caimin, PKB, ketua umum PKB, dan selanjutnya ya baru Pak Surya Paloh, ketua Nasdem. Nek ketemu sama pemenang ora apa-apa, suara yang disampaikan ya wis sama lah, ini ya sudah berubah. Lawan loh ini. Nggak ada lagi yang namanya koalisi perubahan. Nah untung Begawan nggak pilih Pak Anies yang pasangan sama Pak Caimin itu. Nah ini jangan-jangan ini. Koalisi perubahan kemarin hanya main-main saja, pura-pura itu. Ojo-ojo bener kata banyak orang, PKB dan Nasdem memang utusan Pak Jokowi, memang dibentuk supaya menghabisi suara yang lain. Ya Begawan nggak mikir negatif, enggak. Neng melihat pola kedua partai ini, rasa-rasanya loh ini. Mereka ini ibarat pendukung pemerintah tapi berbaju oposisi. Casingnya, casingnya itu mendukung pemerintah. Ini ya artinya ya oposisi. Gayane wae guanas, nesunan, muring-muringan, melu gugat ke MK. Ada kecurangan dan pelanggaran, ya barengan ya gabung. Wah, itu anda. Nah, sidang berhari-hari itu apa? Nyodorkan bukti dan saksi, kesel-kesel. Jebul begitu ditetapkan malah langsung berubah sikap, langsung nemplok, tahu nemplok, langsung menyatu. Politisi kita ini kok kayak gak punya harga diri begitu loh, gak punya harga diri nih. Pertanyaan besarnya ini, apa yang dijanjikan Pak Prabowo kepada kedua ketua partai ini? Berapa jabatan menteri yang bakal mereka dapat? Mungkin loh tuh. Atau ada ancaman dari Pak Jokowi karena tersandera. Bila tidak segera merapat, ini ada menteri-menteri yang terkena kasus ini. Iki aku takon, bukan menuduh. Enggak, ini cuma perkiraan Begawan aja. Ada apa ini? Kan jelas nadaku dengan nada tanya tuh. Bentuk kalimatnya, pertanyaannya bukan pertanyaan loh, bukan pernyataan loh ini. Bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Kenapa kok bisa begitu? Lah mengapa pertanyaan tersebut butuh diajukan? Ya sebabnya usai pencapresan Pak Anies, dua menteri Nasdem langsung keluduk, langsung dicekut ini. Lalu berurusan dengan hukum dan sekarang terus diadili. Yang gini-gini ini jujur saja bukan sebagai teladan yang baik. Bukan maidoh khasanah. Harga politik kita ini benar-benar recehan. Makanya pernyataan Pak Ganjar, paslon nomor 3 yang bilang sebaiknya PDIP berada di luar pemerintah, wih tak dukung. Oh iya, Begawan dukung 100%. Pemerintah ini tanpa oposisi, itu yang rugi ya kita-kita ini. Nggak ada yang ngawasi, nggak ada yang kritik. Nanti pemerintah sak gelem dhewe. Akhirnya korupsi ugal-ugalan. Pemerintah sak karepe dhewe tanpa ada yang kritik, tidak ada yang mengawasi. Bahaya, apalagi DPR do ngontak ngantuk. Makili awake dhewe, makili kita ora gerak. Ganas ya percuma. Itu yang rugi kita. Rakyat jelata yang rugi. Soalnya misalnya ada apa-apa sama pemerintah, nggak ada yang bersuara di Senayan para DPR. Mau apa? Ya toh. Dalam sejarahnya memang PKB dan Nasdem belum pernah berpengalaman sebagai oposisi. Gennya itu bukan gen oposisi, tapi gen posisi. Gen itu posisi. Tapi tidakkah dengan banyaknya pemilih kedua partai itu, idealnya membuat mereka punya bargaining yang kuat di kubu pemenang. Orang malah melu. Lah bertemunya kedua ketua umum partai ini setidaknya menggambarkan yang dikerjain itu Pak Anies sebenarnya. Ini menurut pendapat Om Begawan loh, kalkulasi politik Om Begawan. Pemilih capres dan cawapresnya Amin.
Dan yang mesakne lagi ya PKS, akhirnya mau tingak-tinguk dikerjain PKB sama Nasdem. Iya no, PKS mau merapat ke pemenang Pilpres kan jadi malu karena memang gennya PKS itu gen oposisi seperti PDIP dan terbiasa sebagai oposisi. Dan ketika dia sebagai oposisi akhirnya sekarang juga menang dia. PKS kursinya naik. Lah secara pribadi Om Begawan, yo jane ora apa biasa wae, enggak apa-apa. Sekaligus mengingatkan ke Kompolres, saat memilih partai itu kudune hati-hati. Aja hanya karena 100.000, 200.000. Rekam jejaknya perlu dicek lah. Lah gimana rasanya para petinggi maupun pejabat struktural PKS maupun kader-kadernya? Mereka dikerjain habis-habisan begitu. Toh usai Pilpres, PKB maupun Nasdem misalnya tidak melakukan bargaining apapun. Mbok setidak-tidaknya ini Begawan ngingatke loh. Mereka menawarkan gagasan apa pada kubu pemenang. Menawarkan, orang malah gabung dulu. Dan bila gagasan itu diterima, monggo. Bila mau bergabung, berarti ada sen yang sama. Ada visi atau tujuan yang sama. Sehingga bila ditanya kader atau pemilih, mereka bisa mempertanggungjawabkan alasannya bergabung kepada pemenang. Gitulah. Nah, dan janganlah berdalih. Pilpres sudah usai, lantas kita mesti bersatu bersama-sama membangun Indonesia. Loh, kalimat bersatu bersama-sama membangun Indonesia itu menyesatkan. Ini menurut Begawan. Mbok kira nek jadi oposisi apa termasuk yang mau merusak Indonesia? Kan enggak. Justru oposisi itu bagian dari membangun Indonesia juga. Untuk memberikan warning, memberikan peringatan, memberikan pengawasan. Nek nganti menggok-menggok merusak tatanan oposisi yang memberikan peringatan. Ngelekke kalau bahasa Jawanya. Ya, oposisi itu bukan tidak pengen Indonesia lebih baik. Jangan begitu. Nah, selama konten ngompol ini ada, saat PKS dan Demokrat jadi oposisi waktu itu, kritik mereka ke pemerintah nggak pernah tak sebut sebagai upaya menghancurkan negara. Iya, meskipun kritiknya tajam PKS Demokrat kepada pemerintah Jokowi, itu bagus. Meskipun saya kadang-kadang juga Om Begawan juga membalas dengan kritikan, dengan argumen. Orang malah miso-miso. Pasti yang tak sodorkan atas kritik-kritik mereka ya begitu. Ya argumentasi yang nalar yang saya balaskan, yang cerdas dan menyandingkan fakta. Bukan hanya ngawur. Ngapain udah mereka pengen menghambat, apalagi merusak negara. Konyol bila ada persepsi begitu. Negara demokrasi itu biasa melihat perbedaan. Termasuk oposisi itu bukan kelompok arang. Oposisi itu sah dalam negara republik. Tidak ada satu pasal pun di aturan hukum Indonesia melarang adanya oposisi. Ini yang perlu kita sebarluaskan kepada masyarakat supaya paham. Iya toh. Serta meskipun Pilpres bukan akhir dari segalanya. Lawong nanti November saja ada pilkada loh, serentak. Serta pemilu maupun Pilpres rutin 5 tahunan digelar lagi. Tidak merapat bergandengan sama pemenang Pilpres. Tidak menandakan keburukan itu. Iya, justru ini pembelajaran bagi para pemilih, bagi rakyat jelata seperti Om Begawan. Orang-orang biasa kayak kita ini hati-hati memilih atau mencoblos partai itu. Jangan sampai tertipu lagi. Sok-sokan memperjuangkan pemimpin. Begitu kalah kok nyerah. Itu bukan karakter bangsa Indonesia yang cengeng gitu. Jangan. Tugas partai politik itu kan memperjuangkan ideologinya untuk mensejahterakan rakyat. Katanya mereka mengusung visi perubahan. Nasdem sama PKB. Begitu Pilpres rampung langsung pindah luar, keluar. Semudah itu kasih ke partai. Oposisi itu dibutuhkan dalam sistem demokrasi sebagai check and balance. Iya toh, penyeimbang, ngontrol apa yang dikerjakan pemerintah. Dengan mudahnya partai berubah sikap, ya toh. Ora konsisten, ora kuat. Ini menandakan ada sesuatu yang tidak pas di pemerintah. Artinya kowe pemerintah gede banget itu.
dibagi-bagi wong akeh rebutan. Malah cilaka rakyat ora entuk apa-apa. Tinggu keroyokan wong partai ini. Dan oposisi itu tidak menguntungkan. Padahal misalnya dicek di perolehan suara, PKB, Nasdem, bahkan PKS sama-sama mendapat keuntungan elektoral. Loh, raihan suara serta kursi di DPR semua bertambah loh. Masa saya dipercayai rakyat yang menambahkan kursi mereka, yang menyerahkan mandat untuk adanya perubahan. Lanjut penak wae berbaire arah. Olah piye no? Kan yo ora just bos. Gimana nih? Nah, sementara tantangan ke depan ini akan semakin berat Indonesia ini. Dan bila mayoritas partai merapat ke pemenang, seandainya ada kekeliruan, ada belak-belok, bengkak-bengkok, maka tidak akan ada yang menyuarakan untuk membenarkan, untuk mengawasi. Kalah menang dalam kehidupan itu kan sesuatu yang biasa. Jangankan di pemilu atau di pilpres, dalam hidup sehari-hari, kita sering kok ngadepi hal-hal yang sulit. Apa njuk membuat kita langsung menyerah dan mudah maklipuk wes. Terserah ya, nggak begitulah. Wes tutup buku aja. Orang meneh-meneh ngurus PKB dan Nasdem, kan nggak begitu. Sebab mereka tidak menunjukkan perilaku politik yang elegan. Konsistennya itu loh nggak ada. Politik kita ini benar-benar direndahkan, kayak pertunjukan sirkus atau sulap aja bim salabim, menipu bagi yang menontonnya. Ya toh, sulap sirkus itu kan menipu penontonnya aja. Ini tak pesan ya. Nanti waktu pilkada hati-hati milih kepala daerah. Jangan sampai tertipu yang kedua kalinya. Yang sok-sokan membela rakyat, kita datang hadir untuk rakyat. Ini malah jadi ngebela kekuasaan nanti kalau kita keliru. Kita harus kuat, konsisten untuk tetap mengkritik dan mengawasi serta memberikan warning kepada pemerintah jika nanti belak-belok tidak lurus. Tugas kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Begitu ya. Salam ngompol, salam begawan. Dadah.